Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita jumpa lagi bersama saya. Kita akan belajar dengan pokok bahasan bab pertama, yaitu hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai senyawa hidrokarbon. Nah, di sini saya ambil contoh thinner. Siapa yang tidak kenal thinner? Hampir semua kenal thinner. Apa itu? Campuran untuk cat. Nah, thinner tersusun atas senyawa-senyawa hidrokarbon. Jadi apa sih sebenarnya senyawa hidrokarbon itu? Nah, senyawa hidrokarbon itu sini sejarahnya dulu. Sejarah perkembangan senyawa organik. Pada tahun 1827, Frederick Wöhler mampu membentuk atau membuat suatu senyawa organik dari senyawa anorganik sesuai reaksi berikut. Nah, di sini perak sianat direaksikan dengan amonium klorida menghasilkan amonium sianat dan perak klorida. Nah, di sini urea diperoleh dari pemanasan amonium sianat. Nah, perbedaan senyawa organik dan anorganik. Perbedaannya, kalau dari tingkat kestabilan pemanasan, kalau organik itu mudah terurai, kalau anorganik stabil. Dalam kelarutannya, umumnya kalau organik itu suka larut dalam pelarut polar tetapi mudah larut dalam pelarut non-polar. Sedangkan anorganik itu mudah larut dalam pelarut polar. Bagaimana dengan titik lebur dan titik didihnya? Kalau organik umumnya itu relatif rendah titik lebur dan titik didihnya. Kalau anorganik ada yang sangat tinggi tapi ada juga yang sangat rendah. Bagaimana dengan struktur? Nah, struktur senyawa organik itu mempunyai rantai atom karbon. Kalau dia anorganik tidak memiliki rantai atom karbon. Terakhir adalah jenis ikatan. Nah, kalau organik itu hampir semuanya ikatannya kovalen. Tapi kalau anorganik, ikatannya ada ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam suatu senyawa organik? Nah, ini ada gambar bagaimana cara untuk menentukan ada nggak sih dalam sampel itu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan cara apa? Nah, sampelnya dipanaskan, ya, dipanaskan. Kemudian gasnya itu, ya, setiap dipanaskan akan timbul titik-titik air. Kalau ada titik-titik air di daerah yang di atas ini, maka itu menunjukkan adanya gas H2O yang akan mengubah warna kertas kobalt. Di sini gasnya itu akan masuk ke air kapur. Nah, air yang menjadi keruh itu menunjukkan bahwa adanya gas karbon dioksida. Nah, sumber-sumber senyawa organik atau senyawa karbon itu dari tumbuhan dan hewan, dari batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon itu adalah yang pertama, dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal dengan atom lain. Nah, contohnya di sini dengan hidrogen. Karbon itu memiliki elektron valensinya 4. Untuk stabil dia butuh 4 elektron dari atom yang lain. Maka di sini karbon bisa berikatan kovalen dengan hidrogen. Kemudian yang kedua adalah dapat berikatan dengan sesama
atom karbon membentuk rantai yang bervariasi, macam-macam bentuk rantainya. Nah, ini contohnya. Di sini ada yang lurus, ada yang bercabang. Di karbon bisa dengan sesama karbon. Kemudian posisi atom karbon. Nah, di sini ada struktur senyawa hidrokarbon 1 sampai 10 nih. Ditandain ya 10 11 ya. Nah, di sini atom karbon primer. Apa itu atom karbon primer? Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Nah, di sini berarti yang mengikat atom C yang mengikat satu atom karbon yang lain. Di sini ditandai dengan CH3. Nah, CH3 yang nomor berapa saja? 1, 7, 8, 9, 10, dan 11. Kemudian atom C sekunder. Atom C sekunder itu adalah atom C atau atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lain. Mengikat dua, berarti ditandai dengan rumus molekulnya CH2. Yang mana itu CH2? Itu nomor 3 dan 5. Atom karbon tersier terdapat pada atom karbon nomor 4 dan 6. Jadi apa itu atom karbon tersier? Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Dan yang keempat adalah atom karbon kuarterner. Apa itu? Atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Jadi di situ hanya C saja. Terdapat pada nomor 2. Nah, penggolongan senyawa hidrokarbon. Ini hidrokarbon digolongkan menjadi beberapa berdasarkan jenis ikatan. Atom karbon ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Kenapa dikatakan jenuh? Jenuh artinya ikatannya tunggal. Tidak jenuh berarti ikatannya ada rangkap 2 atau rangkap 3. Kemudian berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ikatannya itu ya berdasarkan rantai karbonnya ada yang alifatik. Alifatik itu artinya tidak berlurus ya, tidak membentuk siklik atau tidak membentuk seperti bentuk lingkaran seperti itu. Nah, kalau atom karbon siklik saling berhubungan, jadi membentuk seperti bangun segitiga, segi 4, segi 5, tergantung banyaknya atom karbon. Nah, untuk pengenalan senyawa hidrokarbon sampai di sini, dan jika ada nanti pertanyaan atau yang belum paham boleh ditanyakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.